Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 pertemuan 6 akan mempresentasikan paper resume subbab prediksi resiko reputasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harisa Ninda Siti Rahmadani dengan nomor hadir 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayanda Ahmad Darmawan, nomor hadir 22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalda Nurmaidah, nomor hadir 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Syifa Fasya, nomor hadir 31. Mati. Kaitan subbab dengan kasus. Yang pertama, radar risiko reputasi eksternal dan pemindaian cakrawala. Memiliki radar risiko eksternal yang setel dengan baik adalah tujuannya. Maka, pemindaian cakrawala adalah kemampuan yang memberikannya. Pemindaian cakrawala membantu organisasi untuk mengidentifikasi risiko atau peluang strategis, operasional, dan reputasi yang muncul dalam jangka pendek hingga menengah. Seperti pada permasalahan kebocoran data pengguna Tokopedia. Kini, perhatian mengarah ke Bukalapak. Bukalapak sudah membaca, memahami, atau mendengar masalah yang berkembang dalam organisasi. Dengan begitu, Bukalapak telah mengidentifikasi risiko atau peluang strategis, operasional, dan reputasi yang muncul dalam jangka pendek hingga menengah. Selanjutnya, radar risiko reputasi internal. Radar risiko internal merupakan penilaian reputasi diri yang memiliki kemampuan untuk memprediksi keputusan produk, strategi, dan tindakan yang akan diambil untuk menghindari risiko reputasi tersebut. Seperti yang terjadi pada kasus pencurian data pengguna Tokopedia. Kini perhatian tertuju pada Bukalapak. Seorang hacker yang menggunakan username StartupMislead mengklaim memiliki sekitar 13 juta data pengguna Bukalapak. Dengan begitu, Bukalapak melindungi data pengguna dengan multi-layer protection system, dan Bukalapak telah mengimprovisasi security-nya untuk menjaga data penggunanya dalam menghadapi risiko reputasi internal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Harisa Ninda. Apa yang dilakukan oleh Bukalapak selain memprediksi, juga mereka membuat perencanaan skenario yang merupakan bagian standar dari manajemen krisis dan juga manajemen masalah. Karena setelah adanya prediksi resiko ini membantu mengembangkan penilaian resiko jika masalah itu terjadi. Bukalapak membuat perencanaan dengan menguatkan data security dan juga menjadikan permasalahan sebelumnya menjadi permasalahan prioritas sehingga ditangani dengan baik. Dalam merencanakan skenario-nya, tentunya Bukalapak mendiskusikan dan menyepakati jika kasus data breach ini terulang lagi, maka selanjutnya harus mendiskusikan dampaknya, dan tentu dampaknya adalah sebuah resiko. Setelah mengetahui dampaknya, lalu membuat upaya atau tindakan preventif untuk mencegah terjadinya data breach tersebut. Selanjutnya, subbab penilaian resiko reputasi. Penilaian resiko reputasi dikembangkan untuk mencegah dan mempersiapkan diri menghadapi resiko dan menyelesaikannya sebelum terjadi krisis. Penilaian resiko reputasi tentunya dimulai dari pendahuluan yang memuat penjelasan mengenai latar belakang. Tentunya perusahaan telah membuat pendahuluan sebelum melakukan penilaian resiko reputasi. Selanjutnya isi konteks. Dalam penilaian resiko reputasi, yakni mengatur eksternal termasuk stakeholder. Terkait hal ini, perusahaan Bukalapak melakukan berbagai pertimbangan hingga akhirnya memiliki jalan keluar mengatasi resiko, termasuk membuat garis besar peluang reputasi yang ada dan memudahkannya dalam melakukan penilaian. Selanjutnya, membuat daftar list resiko, di mana perusahaan membuat list resiko agar dapat memprediksi segala resiko. Selanjutnya, membuat perencanaan diikuti pembuatan strategi ke depannya. Tak dipungkiri, ancaman peretasan dalam industri teknologi digital selalu ada. Artinya, setiap perusahaan teknologi digital sudah memprediksikan resiko melalui penilaian resiko reputasi yang dilakukan, termasuk perusahaan Bukalapak. Ya, jadi bagian dari penilaian reputasi melibatkan pemahaman pelajaran di masa lalu. Pada bab ini dimulai anggapan bahwa hampir setiap resiko dapat diprediksi. Hal ini terutama hampir semua terjadi di marketplace lainnya, seperti contohnya dalam kasus ini. Dalam kasus ini yaitu Bukalapak. Bukalapak mengalami kebocoran data yang dihadapi hingga 13 juta akun diretas oleh hacker. Nah, Bukalapak ini dari permasalahan yang terjadi yang akunnya di hacker ini, Bukalapak selalu mencari sumber masalahnya dan selalu mencari cara agar permasalahan ini tuh dapat dihadapi.
Dan pada akhirnya dari permasalahan yang terjadi ini, Bukalapak ini menemukan sumbernya. Dan dari permasalahan ini, Bukalapak itu selalu menguatkan data security-nya. Sekaligus mengingatkan untuk para penggunanya untuk mengambil langkah pengamanan secara berkala seperti mengganti password dan menggunakan keamanan sistem agar data-datanya tidak dicuri. Permasalahan yang terjadi, Bukalapak juga memberitahu bahwa keamanan user data adalah prioritas kami, sehingga dari waktu ke waktu pihak Bukalapak selalu mengimplementasikan berbagai upaya demi meningkatkan keamanan dan kenyamanan para pengguna Bukalapak. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.